Salam, kawan sehati dalam Tuhan. Kali ini kita jumpa dalam acara Sudut Pandang. Cara melihat kitab suci dari sudut penulis dan pembaca. Kiranya diberkati Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai keturunan Abraham yang ditulis dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1. Dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Banyak orang menolak Yesus tanpa mengetahui dasar penolakannya. Asal menolak saja. Simbah menolak, orang tua menolak, akhirnya anak menolak pula tanpa mengerti dasar penolakannya. Tapi tidak demikian dengan orang-orang Yahudi. Kalau mereka menolak Yesus karena ada dasar yang logis dan masuk akal. Yesus dikatakan oleh orang saat itu sebagai orang Nazaret, anak tukang kayu. Ini tidak masuk dalam logika orang Yahudi karena Allah tidak pernah menubuatkan Mesias itu dari Nazaret. Itu sebabnya mereka menolak. Nah, Matius menulis Injilnya untuk orang-orang Yahudi. Itu sebabnya dia menelusuri Yesus yang akan diberitakan dalam kitabnya melalui silsilah atau asal-usul. Ini penting bagi orang Yahudi karena Mesias harus tahu dia keturunan siapa. Itu sebabnya Matius memulai dengan silsilah. Berbeda dengan Injil Markus, tidak ada silsilah karena dia ingin mempresentasikan Yesus sebagai seorang hamba. Seorang hamba tidak harus tahu asal-usulnya, tapi yang penting kerajinan dan kualitas pekerjaannya itu yang paling utama. Itu sebabnya Markus dalam Injilnya tidak ada silsilah karena Yesus sebagai hamba. Langsung Yesus dewasa dan bekerja ke sana kemari di tanah Galilea. Demikian juga Yohanes tidak menampilkan silsilah, sebaliknya langsung kesetaraan Sang Firman dengan Sang Pencipta. Sang Firman yang menjadi manusia setara dengan Allah yang menciptakan. Kenapa? Karena Injil Yohanes menekankan Yesus adalah anak Allah. Matius menyampaikan bahwa Yesus itu anak Abraham. Ini penting bagi orang Yahudi, tetapi juga penting bagi non-Yahudi. Karena Abraham di samping merupakan nenek moyang orang Yahudi, dia juga dikenal sebagai bapak orang beriman. Bapaknya semua orang yang beriman baik Yahudi maupun non-Yahudi. Lebih lanjut, Abraham adalah tokoh sentral dalam perjanjian Allah kepada manusia. Melalui Abraham bukan saja tanah yang subur, nama yang masyhur, bangsa pilihan, tetapi juga menjadi berkat bagi dunia. Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Semua janji-janji itu terpenuhi dalam diri Yesus yang dikabarkan oleh Matius dalam Injilnya. Artinya Yesus adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham. Bukan orang lain, bukan bangsa lain yang menggenapi, tetapi keturunan Ishak, anak perjanjian yang dilanjutkan oleh Yakub atau Israel dari suku Yehuda. Akhir-akhir ini banyak kita jumpai orang berkata ada seorang pebisnis yang hebat yang akan menaklukkan dunia dengan uangnya. Atau politisi yang jawara yang bisa menenteramkan dunia dengan kebijakan yang diciptakannya. Bahkan ada orang yang berkata akan ada agama dunia yang memuaskan semua umat, baik itu orang homoseks, lesbi, LGBT, semua model manusia bisa diterima dan bahagia bersama. Ada nabi besar yang mengkomandoi agama terakhir yang menjadi juru selamat dunia. Tetapi kitab suci dengan jelas menuliskan bahwa Mesias juru selamat dunia mesti keturunan Abraham. Dan hanya Yesus yang bisa memenuhi janji Allah kepada Abraham itu. Itu yang diberitakan oleh Matius.
Janji berkat dalam Yesus itu bisa berlaku bagi orang Israel, bagi non-Israel, bagi saudara, bagi saya. Kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel, tapi kita orang Indonesia yang percaya Yesus. Kita bisa disebut anak Abraham, tentunya sebagai anak iman. Karena mengimani apa yang diimani Abraham, percaya kepada Allah yang berjanji tentang Mesias yang memberkati dunia, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami bisa mengenal Yesus Kristus sebagai anak Abraham. Sehingga kami boleh mewarisi janji Allah kepada Abraham menjadi berkat bagi dunia, dan kami diberkati melalui iman Abraham, melalui iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.